Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut, sesuai informasi WHO, Indonesia saat ini sedang fokus melakukan pengamatan terhadap setidaknya 3 varian hasil mutasi virus corona. Ketiganya yakni mutasi B117 asal Inggris yang telah menyebar di 70 negara, B1351 asal Afrika yang telah menyebar di lebih dari 20 negara, dan varian baru asal Brasil yang telah menyebar ke lebih dari 30 negara. Untuk mencegah virus tersebut masuk ke Indonesia, Kementerian Kesehatan menyebut bahwa Satgas telah menerapkan pengawasan ketat di pintu-pintu masuk ke Indonesia, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri. Pertama adalah semua orang yang WNI yang akan masuk ke Indonesia itu harus membawa pemeriksaan PCR yang negatif. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, setelah itu mereka harus menjalani karantina selama 5 hari pada tempat-tempat yang memang sudah ditentukan. Dan yang kedua adalah mereka melakukan pemeriksaan ulang PCR. Nah, pada saat pemeriksaan ulang PCR ini positif, maka sampelnya akan kemudian sebagian yang menjadi sampling diteruskan ke pemeriksaan untuk whole genome sequencing tadi. Nah, ini yang terus-menerus kita lakukan di berbagai pintu masuk ya, jadi untuk memonitoring dan sebagainya. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Subandrio menyatakan bermutasinya sebuah virus adalah hal yang tidak terhindarkan. Karena itu, Amin meminta agar pemerintah mempercepat proses vaksinasi sehingga mempercepat terciptanya kekebalan masyarakat. Sedapat mungkin vaksinasi ini diselesaikan lebih cepat sebelum virusnya banyak bermutasi. Logis kan ya? Jadi sebelum musuh ini kan berubah bentuk, berubah ganti baju dan sebagainya, ini sistem kekebalan kita harus segera dibentuk. Ya, nah jadi sekaligus kita mendorong, mengencourage mereka yang sudah punya kesempatan untuk divaksinasi, jangan ditunda lagi, nggak usah nolak-nolak lagi. Vaksinasilah. Selain 3 varian virus yang diamati oleh Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia juga meminta pemerintah mewaspadai varian N439K. Varian asal Inggris ini disebut lebih pintar dan punya kemampuan tidak terdeteksi tes antibodi. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, varian-varian baru hasil mutasi virus SARS-CoV-2 sudah bermunculan. Tentu kita tidak boleh santai dan terlambat mengantisipasi penyebarannya. Apa langkah strategi Satgas COVID-19 untuk mencegah penyebaran varian-varian baru virus corona dan bagaimana masyarakat harus mengantisipasi penyebarannya? Saya akan berbincang dengan Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Dr. Alexander Ginting, dan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Selamat malam, Dr. Alex, Prof. Amin. Selamat malam. Baik, saya akan ke Dr. Alex terlebih dahulu. Dr. Alex, sejauh ini sudah ditemukan 5 mutasi COVID-19 di dunia. Dari D614 yang pertama kali ditemukan di Inggris, kemudian ada B117 ditemukan di Inggris dan sekarang sudah ada di Indonesia, kemudian ada B1351 di Afrika Selatan, B11317 dari Rusia, hingga N439K di Inggris. Nah, selain varian B117, varian mana lagi sebetulnya yang sudah ditemukan di Indonesia sejauh ini? Baik, jadi beberapa varian ini mulai ditemukan di Indonesia dari mulai B117, kemudian Lembaga Biologik Eijkman juga melaporkan ada N439K, dan kemudian beberapa RBD mutation ya, itu sudah dilaporkan juga, dan seperti kita ketahui ada juga yang disebut dengan B1351. Persoalannya sekarang adalah coronavirus itu mulai dari sejak awal diidentifikasi dia adalah satu virus yang memang gampang berevolusi dan gampang bermutasi. Dan ini terus akan berlangsung selagi pandemi belum terkontrol. Memang salah satu kunci yang untuk menanggulangi ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Amin, memang harus dipercepat untuk vaksinasi agar terjadi kekebalan. Tetapi dengan vaksinasi saja tidak cukup.
bahwa kita juga harus tetap mengkontrol perilaku 3M itu sudah dilaksanakan atau tidak. Dan kemudian tim surveillance harus bisa melaksanakan 3T di semua sektor, di semua lini. Dan salah satu juga yang dilaksanakan Satgas adalah mengunci perjalanan-perjalanan dari luar ke dalam negeri, baik untuk warga negara asing, baik warga negara Indonesia itu sendiri, dengan adanya surat edaran nomor 8 yang dikeluarkan tanggal 9 Februari, di mana tadi telah dijelaskan ada penguncian berdasarkan hasil laboratorium, gejalanya, dan demikian juga pengamatannya selama dia di karantina di Indonesia selama 5 hari. Itu yang bisa Salah kita satu yang menjadi kunci juga Dr. Alex adalah bagaimana kita betul-betul mencegah dari pintu masuk ketika orang-orang yang baru pulang dari luar negeri itu sampai ke Indonesia. Ada kritik dari epidemiolog Diki Budiman yang mengatakan kalau di negara-negara lain seperti Singapura contohnya, karantina yang dilakukan kepada pendatang itu minimal 2 minggu, tapi di Indonesia hanya 5 hari, meskipun dilakukan PCR test sebelum dan sesudah karantina. Pertanyaannya sekarang, dengan semakin banyaknya mutasi virus corona ini, apakah karantina 5 hari itu cukup, Dr. Alex? Ya, sebenarnya karantina 5 hari itu adalah pada setting pertama. Jadi begitu nanti hasilnya negatif dan kemudian dalam pengamatan dia tidak ada gejala klinis, dan dia akan berangkat ke tempat tujuannya, di tempat tujuan juga dia akan tetap dalam pengamatan. Jangan lupa bahwa dia sudah mengisi e-hack. Jadi ada formulir yang harus diisi, kemana tempat tujuan, di mana dia berada, dan dia diedukasi. Kalau ada muncul kasus atau muncul gejala, dia harus melaporkan di daerahnya setempat, di mana di situ ada tim surveillance. Jadi seperti kita ketahui apa yang terjadi di Kerawang maupun di Brebes, itu tim surveillance baik dari dinas kabupaten kota itu melakukan pelacakan. Tapi yang perlu dipahami, hasil genome sequencing ini bukan genome sequencing pada saat minggu ini. Yang dilaporkan itu bukan berasal dari pemeriksaan minggu atau 2 minggu terakhir. Itu bisa saja sampel atau isolatnya didapatkan dari bulan Januari atau bulan Februari, dan kemudian hasilnya sekarang. Kenapa? Karena pemeriksaan genome sequencing itu bukan pemeriksaan personal, itu pemeriksaan secara acak kepada seluruh mereka yang datang dan mereka yang positif ataupun yang bergejala untuk melihat pola mutasinya. Kalau dia positif, tentu dia akan diobatin, di karantina akan lebih lama. Tapi kalau dia negatif, dia masih tetap di dalam pengamatan kita di daerah tujuan. Oleh karena itu memang harus ada kerjasama mereka yang jadi pendatang dari luar negeri dengan tim surveillance, dengan KKP yang ada di bandara, untuk komunikasi ini bisa tetap berlangsung. Bagaimanapun juga pandemi ini bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Ini juga adalah tanggung jawab masyarakat secara umum, bahkan secara internasional juga. Nanti saya akan gali lebih jauh soal metode deteksi untuk varian baru ini. Sebelum itu saya ke Prof. Amin dulu. Prof. Amin, hari ini IDI mengingatkan publik untuk mewaspadai varian baru N439K yang sudah ditemukan di 30 negara dan katanya lebih pintar dari virus corona yang ada sebelumnya. Nah, Kementerian Kesehatan juga mengatakan saat ini pemerintah memantau 3 varian virus yang direkomendasikan oleh WHO. Selain B117 asal Inggris, ada juga 2 varian corona lainnya asal Afrika dan Brazil. Mengapa semakin ke sini semakin banyak mutasi virus corona yang ditemukan, Prof. Amin? Ya, makasih Mbak Sil. Jadi virus itu setiap kali dia bereplikasi, dia akan melakukan mutasi. Ya, itu setiap kali. Jadi itu adalah satu sebetulnya bukan niatnya si virus untuk membuat kita susah ya, tetapi mutasi itu terjadi secara acak, kemudian terjadi seleksi. Nah, dari sekian banyak mutasi, itu sebetulnya hanya 4% yang menyebabkan virus itu entah menjadi cepat menular atau menjadi lebih virulen dan sebagainya. Sebagian besar lain mutasi itu malah merugikan si virus sendiri, menjadi lebih lemah, bahkan ada yang menyebabkan dia cepat mati dan sebagainya. Tetapi yang 4% itu, kalau dia survive, berarti dia bisa escape, bisa menyelamatkan diri dari tekanan lingkungan. Itu baik
daya tahan tubuh hostnya, ataupun kalau sudah ada antibodi vaksin atau obat dan sebagainya. Jadi yang 4% itu justru yang jagoannya lah gitu ya. Nah, setiap kali yang 4% itu kemudian berkembang biak, dia nanti akan mutasi lagi. Jadi semakin ke sini itu akan semakin banyak mutasi dan juga fitness dari virus itu semakin baik. Nah, itu yang terjadi saat ini. Oke, kita lanjutkan lagi Prof. Amin. Jadi ini adalah proses alamiah yang akan terjadi kepada virus yang akan terus bermutasi. Tapi bagaimana kita harus mewaspadai masing-masing varian dari virus yang sudah bermutasi ini? Apakah cara pencegahannya itu sama, cukup dengan 5M saja? Apakah cara deteksinya sama atau berbeda, dibutuhkan metode yang lebih canggih lagi? Kita akan ulas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Baik pemirsa, kita sudah sampai di segmen akhir. Prof. Amin, saya kembali ke Anda. Sebetulnya saya ingin membedah karakter dari masing-masing varian virus corona yang sudah teridentifikasi, tapi karena keterbatasan waktu kita bahas saja pencegahannya. Dengan semakin banyaknya mutasi virus corona ini, Prof. Amin, bagaimana langkah pencegahan yang efektif? Apakah 5M saja sudah cukup atau dibutuhkan langkah ekstra? Ya Mbak Sylvia, jadi sekalipun virus itu berbeda-beda, ada varian-varian macam-macam dengan ada yang lebih virulen dan sebagainya, tetapi karena kita tidak mengetahui kalau sedang di luar, kita akan berhadapan dengan virus yang mana. Oleh karena itu kita menggunakan pendekatan universal precaution, artinya kewaspadaan umum, kewaspadaan universal. Kita harus memperlakukan virus-virus itu dengan tindakan yang sama. Jadi prinsipnya adalah pelaksanaan 3M itu harus dilakukan secara ketat. Kita tidak memperdulikan saat itu apakah ada kemungkinan varian-varian baru atau tidak ya, tetapi upaya kita ini kita bicara masyarakat ya, dalam termasuk kita sendiri dalam mencegah agar tidak tertular, maka 3M itu, atau sekarang ada yang 5M atau 7M, tapi intinya adalah menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, itu harus tetap dilakukan, jadi protokol kesehatan. Dan di sisi lain pihak pemerintah menggiatkan 3T ya, testing, treatment, tracing dan treatment. Itu yang harus digiatkan ya. Terima kasih. Baik. Standarnya pasti 5M, 3T. Tadi Dr. Alex juga berbicara soal bagaimana peran dari masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan ini sangat penting. Tapi tugas pemerintah terutama 3T tadi, bagaimana kita bisa mendeteksi varian baru ini secepat mungkin menjadi sangat krusial, Dr. Alex. Sekarang bagaimana sebetulnya langkah pemerintah untuk mendeteksi munculnya varian baru dari virus corona ini? Kita tahu ini tidak bisa menggunakan tes PCR biasa, harus dengan metode whole genome sequencing. Tapi apakah itu bisa dilakukan secara maksimal, tidak hanya secara acak? Ya, kalau kita lihat dari laporan The Lancet Infection Disease Februari 2021, bahwa N439K sebagai salah satu contoh varian itu mutasinya membuat penyebarannya mirip kembali seperti waktu terjadi di Wuhan. Dia lebih cepat dan kemudian klinisnya lebih cepat menonjol. Oleh karena itu memang masalah varian ini jangan hanya menjadi milik dari virologi ataupun milik para epidemiologi. Para klinisi juga harus mengerti bahwa ada perubahan, ada mutasi. Klinisi itu adalah para dokter, baik itu yang ada di puskesmas maupun di klinik maupun di rumah sakit. Jadi dengan demikian mereka melihat bahwa jika ada perubahan-perubahan dalam klinik yang lebih cepat, tentu ini akibat mungkin ada varian baru. Dan seperti bagaimana dilaporkan di berbagai jurnal infectious disease, bahwa varian itu adalah bahwa yang mutasi ini lebih cepat binding affinity-nya kepada reseptor ACE. Sehingga dia lebih cepat menerobos kepada sel. Dan kemudian dengan menerobos itu terjadilah infeksi, inflamasi, pneumonia, dan kemudian bisa mengganggu sirkulasi. Dan tentunya kita berharap para dokter-dokter dan klinisi harus ikut juga terupdate dengan apa yang terjadi dengan mutasi yang berbagai varian yang ada sekarang di dunia ini. Sehingga tidak lagi dokter-dokter itu ketinggalan sebagaimana waktu di bulan Maret, Februari, di mana kita masih dalam suasana
infeksi yang baru dan kita harus belajar. Tapi dengan ada awareness itu dari semua sektor, baik yang di rumah sakit, baik yang di puskesmas, kita akan lebih cepat menangkalnya. Karena tidak semua harus kita periksa PCR, karena nggak mungkin, nggak tersedia genome sequencing. Itu hanya pemeriksaan secara random. Tetapi dengan klinis yang bisa kita kenal, para dokter akan aware-nya lebih tinggi, intervensinya lebih cepat, sehingga kita akan mengurangi mortality. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Prof. Amin Subandrio dan juga Dr. Alexander Ginting telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV dan patuhi selalu protokol kesehatan. Metro TV,